بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita sehingga pada hari ini kita dapat berjumpa dan bertemu kembali di bulan Ramadan yang penuh kemuliaan ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliaulah pada hari ini kita dapat menikmati dan merasakan yang namanya iman, serta kita dapat beragama dan menjalankan ibadah sebagai orang Islam. Dan berkat beliau jugalah kita dapat beribadah dengan merasakan bagaimana Allah melihat kita, dan seandainya Allah tidak melihat kita maka kita meyakini bahwa Allah melihat. Seandainya kita tidak melihat Allah maka kita meyakini bahwa Allah melihat kita, yang dinamakan dengan nikmat ihsan. Pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah rahimakumullah. Pada kajian hari ini kita akan membahas sebuah tema fastabiqul khairat, yakni berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 48, sebagaimana yang telah saya bacakan di awal tadi. Surah Al-Maidah ayat 48 memiliki beberapa kandungan. Di antaranya adalah bagaimana Allah telah menurunkan Al-Quran dengan kebenaran serta membenarkan kitab-kitab sebelumnya, sebagaimana disebutkan wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Dan telah kami turunkan kepadamu Muhammad kitab Al-Quran bil haq dengan kebenaran, musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan terhadap apa yang ada pada sebelumnya, wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah, dan yang menjadi atau saksi atau penjaga atasnya, fahkum bainahum bima anzalallah,
Di antara kandungan lainnya adalah Allah memerintahkan fahkum bainahum bima anzalallah, maka putuskanlah hukum di antara mereka bima anzalallah, dengan apa yang Allah turunkan, yakni Al-Quran. Wala tattabi' ahwa'ahum, dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu, amma ja'aka minal haq, dengan meninggalkan apa yang telah datang kepadamu minal haq, dari kebenaran, yakni Al-Quran. Kandungannya mengatakan bahwa Al-Quran menjadi pembenar, kemudian Al-Quran juga menjadi landasan hukum kita. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, bagi tiap-tiap umat telah kami jadikan di antara kalian syariah dan jalan. Dan Allah juga menjelaskan bahwa setiap umat memiliki syariat yang wajib dijalankannya. Sebagai umat Nabi Muhammad, tentu syariat yang kita jalankan adalah syariat yang ada di Al-Quran. Walau sya'allahu ja'alakum ummatan wahidatah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Allah mengatakan bahwa sekiranya la ja'alakum ummatan wahidatan, Allah menjadikan umat ini menjadi satu saja, tentu Allah bisa menjadikannya satu umat saja. Walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Akan tetapi Allah ingin menguji dengan apa yang datang kepada kita, dengan apa yang datang kepada umat-umat sebelumnya. Allah ingin kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Terkait dengan berlomba-lomba dalam kebaikan, ada sebuah riwayat cerita Sayyidina Umar yang ingin mengalahkan amal ibadah Sayyidina Abu Bakar. Ketika Nabi memerintahkan kepada para sahabat, amaran Rasulullah SAW an natasaddaqa, untuk bersedekah. Maka saat itu Sayyidina Umar bertekad, aku ingin mengalahkan Abu Bakar. Maka datanglah Sayyidina Umar dengan membawa separuh hartanya. Kemudian Rasulullah bertanya, ma abqaita li ahlika, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Sayyidina Umar mengatakan, mithlu, aku meninggalkan sebagaimana apa yang aku bawa, yakni separuh hartaku. Kemudian datanglah Sayyidina Abu Bakar pada saat itu membawa seluruh hartanya. Dan Rasulullah memberikan pertanyaan kembali, ma abqaita li ahlika, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Sayyidina Abu Bakar kembali menjawab. Sayyidina Abu Bakar menjawab, aku meninggalkan Allah dan Rasulnya. Pada saat itu, secara persaingan Sayyidina Umar merasa kalah dan merasa iri dengan Sayyidina Abu Bakar. Bagaimana tidak, dia membawa separuh hartanya dan Sayyidina Abu Bakar membawa seluruh hartanya. Tentu irinya Sayyidina Umar dalam kebaikan ini dengan alasan yang benar. Bagaimana tidak iri? Pernah suatu ketika kembali sahabat berkumpul dan Rasulullah SAW memberikan pertanyaan kepada para sahabat, siapa yang hari ini telah berpuasa? Siapa yang hari ini telah mengantarkan jenazah ke kubur? Siapa yang pada hari ini telah memberi makan orang miskin? Siapa yang pada hari ini telah menjenguk orang sakit? Semua pertanyaan itu Abu Bakar yang menjawabnya dengan jawaban saya. Sampai Nabi mengatakan tidaklah berkumpul kebaikan kepada seseorang kecuali dia akan dimasukkan ke dalam surga. Bagaimana kehebatan Sayyidina Abu Bakar, bagaimana persaingan para sahabat dalam berlomba-lomba dalam kebaikan. Tentu ini menjadi ibrah yang sangat penting bagi kita semuanya. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dalam riwayat tersebut memberikan pelajaran kepada kita agar kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Pada hari ini kita diberikan kesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan. Apakah ada hal yang ingin kita tingkatkan? Apakah ada hal yang bisa kita berikan? Apakah ada hal yang bisa menjadi persaingan antara kita dengan orang-orang sekitar kita? Pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah rahimakumullah. Tentu kita tidak ingin Ramadan kali ini berlalu begitu saja. Karena seperti kita ketahui, banyak hal keistimewaan yang terdapat di bulan Ramadan. Di antaranya adalah ketika datang bulan Ramadan, Allah membukakan seluruh pintu surga dan menutupkan seluruh pintu neraka. Dan Allah membelenggu syaitan. Dengan keistimewaan ini, tentu dan harusnya tidak ada alasan bagi kita
untuk bermalas-malasan dalam beribadah, untuk berlomba-lomba dalam beribadah. Pemirsa ceramah Ramadan ukhuwah rahimakumullah. Ibadah apa yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan? Apa yang bisa kita tingkatkan? Yang pertama, tentu kita bisa meningkatkan tilawah Al-Quran kita, yang mana dikatakan pada bulan Ramadan, tilawah kita akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Tidak hanya satu ayat, tapi per huruf atau setiap satu huruf Allah lipat gandakan pahalanya. Ini memberikan motivasi bagi kita untuk terus berlomba-lomba dan meningkatkan ibadah kita. Di bulan Ramadan juga dikatakan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Dikatakan dalam surah Al-Qadar bahwa akan datang malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan, dan malam itu ketika kita beribadah maka nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Apakah kita akan menyanyiakan kesempatan ini? Apakah kita akan menyanyiakan keistimewaan Ramadan pada kali ini? Pemirsa ceramah Ramadan ukhuwah, tentunya kita tidak ingin semuanya berlalu begitu saja, dan tentunya kita ingin agar Ramadan ini penuh dengan makna. Maka oleh sebab itu fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Lakukanlah apa yang bisa kita lakukan, kerjakan apa yang bisa kita kerjakan, tingkatkan apa yang bisa kita tingkatkan. Pemirsa ceramah Ramadan ukhuwah, kiranya itu yang bisa saya sampaikan pada kajian kali ini. Yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang salah tentu milik saya pribadi. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.